Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, dinasti Abbasiyah, periode kekhalifahan, dan ilmu yang berkembang pada masa kejayaan Islam. Sebelum masuk ke sesi materi, eh, berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Alfariza, dan teman saya Lana Dina Zain, Mainar Mudyadi, Abian Syakur, Aulias Ramada, Leli Anggraini, Ilma Taskia, Keisha Safarila, Anela Lani, dan Okta Ramadana. Selanjutnya akan dibahas oleh Lana Dina Zain. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Fare. Bisa di next. Boleh di next langsung ke materinya enggak? Oke, punya peran penting juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam eksplorasi alam semesta rasa keamanan dari ilmuwan muslim termasuk salah satunya namun setelah peradaban Islam mengalami periode disebut dengan masa kegelapan atau jahiliyah, nah hal ini tuh diakibatkan oleh kemunduran politik seperti kemunduran politik, konflik internal dan juga tekanan eksternal yang mengurangi kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan sendiri ini seperti yang ada di slide PPT itu punya peran yang sangat penting juga bagi peradaban manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah mencari gimana caranya memahaminya di sekitarnya, baik pengamatan alam maupun melalui pemikiran filosofnya. Bagaimana sih ilmu pengetahuan dengan Islam? Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu cuma dipandang secara duniawi, sebagai integral dari nah itu umatnya untuk selalu ilmu dan hadis melakukan nantinya pencarian ilmu selanjutnya jadi next. Untuk selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Mungkin bisa dipersilakan. Slide sebelumnya dong. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat terlihat dari meningkatnya jumlah pengikut. Perkembangan ini berlanjut setelah wafatnya Nabi Muhammad melalui 3 periode pemerintahan utama. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin, yang kedua dinasti Umayyah, dan yang ketiga ada dinasti Abbasiyah. Setiap pemerintahan mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di antara ketiga periode tersebut, perkembangan terbesar terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan materinya. Dalam dekade terakhir, negara-negara non-Islam seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Israel telah menunjukkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Jepang misalnya dikenal dengan inovasi
dalam teknologi otomotif dan elektronik. Selanjutnya ada Amerika Serikat adalah pemimpin global dalam teknologi informasi, bioteknologi, dan eksplorasi luar angkasa. Sementara itu, Israel telah menjadi pusat penelitian dan inovasi khususnya dalam bidang teknologi pertahanan dan pertanian. Di sisi lain, banyak negara-negara Islam menghadapi tantangan serius dalam pengembangan teknologi dan pendidikan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, banyak negara Islam yang mengalami keterbelakangan dalam inovasi dan teknologi, yang mengakibatkan ketergantungan pada teknologi asing. Hal ini menciptakan jurang yang signifikan antara negara-negara non-Islam dan negara-negara Islam dalam peradaban, dalam konteks kemajuan peradaban. Peradaban Islam mengalami kemajuan pesat selama periode-periode tertentu, mencakup berbagai aspek seperti teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan. Namun, setelah runtuhnya dinasti Turki Utsmani pada tahun 1924, peradaban ini mengalami kemunduran yang signifikan. Baik, bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, bisa next. Selanjutnya tentang dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, terdapat perkembangan pada setiap fase pemerintahan. Masa kejayaan ini berlangsung di bawah Khalifah Harun al-Rashid yang menjadi sosok penting dalam memajukan peradaban Islam. Pada fase pertama dinasti Abbasiyah, dikenal sebagai The Golden Age of Islam, terjadi kemajuan pesat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Untuk pemerintahan Harun al-Rasyid sendiri terjadi pada tahun 786 hingga 809 Masehi. Adapun kemajuan yang terjadi pada pemerintahan Harun al-Rasyid di antaranya penggunaan kekayaan untuk keperluan sosial, pembangunan infrastruktur sosial, dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Oke, bisa next. Selanjutnya periode kekhalifahan. Ada Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Mamaluk, Utsmani, dan kontemporer. Next slide. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjut oleh para sahabatnya. Di antara lain ada sejarah dari kekhalifahan Rasyidin, yaitu di tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau yang sekarang bisa disebut Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khalifahan Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj atau kaidah Islam yang benar. Khalifah ini dipimpin oleh 4 sahabat Nabi yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dilanjut dengan periode sejarah Khalifahan Umayyah. Pada tahun 661 Masehi sampai 749 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 661 Masehi hingga 749 Masehi. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Mungkin bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Boleh dilanjut slide-nya?
Periode Kekhalifahan Abbasiyah. Periode ini dimulai sejak tahun 749 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, pendidikan Islam mengalami kejayaan meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen. Misalnya, pemerintahan Saljuk, Zanki, Ayub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini juga muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam kepada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah juga hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia. Adapun yang memimpin pada masa ini adalah Al-Hakim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarashid, Al-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustajid, Al-Mustadi, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Muntasir, Al-Munstamim. Mungkin bisa dilanjut oleh presentasi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah Kekhalifahan Mamluk. Kekhalifahan Mamluk muncul setelah runtuhnya Kekhalifahan Abbasiyah, terutama di Mesir. Mamluk yang awalnya adalah budak militer berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti mereka sendiri pada abad ke-13. Mereka terkenal karena keberhasilan dalam mengalahkan invasi Mongol dan juga dalam Perang Salib. Kekhalifahan Mamluk berlangsung hingga abad ke-16 ketika mereka akhirnya dikalahkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Mamluk dikenal dengan kontribusi mereka terhadap seni dan arsitektur serta pengembangan sistem pendidikan yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan agama. Beberapa peristiwa penting pada masa kekhalifahan ini adalah: pertama, perebutan kekuasaan, yaitu Mamluk berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah pada abad ke-13. Kemudian pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, Mamluk mengalahkan pasukan Mongol di pertempuran Ain Jalut yang menjadi titik balik penting dalam sejarah. Lalu yang terakhir ada Perang Salib, yaitu Mamluk terlibat dalam konflik melawan tentara Salib dan berhasil merebut kembali banyak wilayah yang hilang dari kekuasaan Muslim, terutama kota-kota penting seperti Yerusalem. Kedua kekhalifahan mungkin bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada Kesultanan Utsmaniyah dan masa Islam kontemporer. Untuk Kesultanan Utsmaniyah ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama ada pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 di wilayah Anatolia. Osman yang menjadi cikal bakal nama Ottoman memulai perluasan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan negara kecil lainnya. Yang kedua ada peristiwa penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Utsmaniyah adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Kota ini kemudian menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan namanya diubah menjadi Istanbul. Penaklukan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan membuka jalan bagi ekspansi besar Utsmaniyah ke Eropa. Yang selanjutnya ada masa Islam kontemporer. Di sini ada beberapa peristiwa penting, di antaranya yang pertama ada kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924. Kesultanan Utsmaniyah yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Islam dan pemersatu dunia Muslim, resmi dibubarkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kejatuhan Utsmaniyah menandai berakhirnya kekhalifahan sebagai sistem politik Islam, yang selama ini mempersatukan umat Muslim di bawah satu kepemimpinan. Pembubaran ini memicu perdebatan mengenai masa depan politik Islam dan kekhalifahan. Yang kedua, adanya munculnya ISIS dan kekhalifahan baru pada tahun 2014. Kelompok militan ISIS atau yang sering disebut Islamic State of Iraq and Syria memproklamasikan kekhalifahan baru di wilayah yang mereka kuasai di Irak dan Suriah. ISIS menggunakan metode kekerasan ekstrim untuk mencapai tujuannya,
mengklaim akan mendirikan negara Islam global, munculnya ISIS memicu krisis kemanusiaan di Timur Tengah dan gelombang pengungsi besar-besaran. ISIS juga memicu respons militer global yang dipimpin oleh koalisi internasional. Dan yang terakhir ada modernisasi dan reformasi dalam dunia Islam. Banyak negara di dunia Islam, khususnya negara-negara di Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, mengalami gelombang modernisasi besar-besaran. Reformasi di berbagai bidang seperti pendidikan, hak-hak perempuan, ekonomi, dan teknologi berkembang dengan cepat. Sebagai contoh, Arab Saudi di bawah kepemimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman melakukan berbagai reformasi melalui visi 2030, termasuk mengizinkan perempuan mengemudi, membuka sektor pariwisata, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ilmu yang berkembang pada masa kejayaan Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak, kerajaan Bani Fatimiyah di Kairo, Mesir, dan kerajaan Bani Umayyah di Cordova, Spanyol. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Ada 6 indikator kejayaan peradaban Islam pada masa itu, yaitu gerakan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan, kemajuan filsafat, berdirinya pusat-pusat keilmuan, berkembangnya disiplin ilmu, kemajuan seni bangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Bidang perekonomian juga berkembang pesat karena ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan barang-barang mewah dan bahan-bahan pokok. Selain melakukan transaksi sesama imperium, Abbasiyah juga membuka gerbang perekonomian dengan dinasti Tang di Cina. Selanjutnya, 2 elemen utama kejayaan peradaban Islam dari perspektif ilmu pengetahuan adalah merangkum aktivitas ilmiah seperti penyusunan buku dan penerjemahan, serta kemajuan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Ilmu pengetahuan agama yang maju antara lain ilmu tafsir, hadis, kalam, dan fikih. Sedangkan ilmu umum yang maju meliputi filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Banyak ilmuwan muslim terkenal pada masa itu yang berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Baiklah, berdasarkan presentasi hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai elemen fundamental dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Masa kejayaan Islam, khususnya pada era Bani Abbasiyah, menjadi bukti nyata bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama dapat melahirkan peradaban yang maju dan berpengaruh. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa kejayaan Islam tidak hanya berdampak pada peradaban Muslim itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia secara umum. Saya rasa hanya itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.